Ya, terdengar. teman-teman, Ya, terdengar, Bapak-bapak. Mas. Nggih. Baik, kalau begitu mungkin bisa dimulai nggih, Bapak-bapak. Ya, bisa, monggo. Baik, selamat malam teman-teman dan juga Bapak-bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini untuk melaksanakan diskusi terkait sinergi antara kelembagaan pariwisata yang ada di Kabupaten Pekalongan. Gitu. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, nggih, Bapak-bapak, teman-teman. Di sini saya Sultan Muhammad Fatan bersama dengan Mbak Maulida Diva Kirana dan juga ada Mas Nathaniel Erlangga. Kami mahasiswa aktif di 4 bisnis perjalanan wisata Universitas Gadjah Mada, seperti itu. Nah, di sini ada 2 narasumber kita, yaitu ada Pak Casmanto, beliau mewakili Pokdarwis Kabupaten Pekalongan, dan juga ada Pak Muntaha Krishartanto yang mewakili BPPD gitu nggih Pak nggih, dari Kabupaten Pekalongan, seperti itu. Jadi nanti di sini akan kami sampaikan beberapa pertanyaan Bapak. Nanti silakan misalnya ada diskusi ngoten, bisa berbagi pandangan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, seperti itu. Kemudian nanti juga di akhir kita bisa sama-sama memberikan pendapat seperti itu terkait perkembangan industri pariwisata yang ada di Kabupaten Pekalongan. Ngoten nggih, Pak. Ini langsung saya mulai saja nggih. Mungkin dari yang pertama, ini pertanyaan saya sampaikan untuk Pak Casmanto dan juga Pak Anto nggih. Yang pertama, peran BPPD dalam promosi pariwisata Kabupaten Pekalongan, Pak Anto. Ini seberapa apa ya istilahnya? Sudah seberapa aktifkah BPPD Pekalongan ini berperan untuk mempromosikan pariwisata di Kabupaten Pekalongan? Mungkin buat pertanyaan ini ditujukan untuk Pak Anto terlebih dahulu. Monggo, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan saya, pejuang pariwisata, Pak Casmanto. Sehat, Pak Casmanto. Kemudian yang saya hormati adik-adik dari UGM, Mas Sultan Muhammad Fatan, kemudian Mbak Maulida Diva Kirana, dan Mas Nathaniel Erlangga. Mudah-mudahan kuliahnya cepat selesai, mendapatkan nilai bagus, ya, sehingga terus bisa berkarir di kemudian hari. Izinkan saya pada malam hari ini ikut di dalam kegiatan ini. Tadi seperti yang disampaikan pertanyaan dari Mas Sultan, peran BPPD ya. BPPD ini adalah Badan Promosi Pariwisata Daerah, dan Kabupaten Pekalongan sudah punya badan ini 5 tahun yang lalu. Seperti halnya peran BPPD ini sangat penting, khususnya di dalam mempromosikan pariwisata daerah. Jadi BPPD ini menjadi ujung tombak stakeholder, baik dari Pokdarwis, dari industri pariwisata yang lain, ya, seperti travel agent dan sebagainya, untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Pekalongan agar lebih dikenal, baik di wisata Nusantara maupun di mancanegara. Harapan kami BPPD Kabupaten Pekalongan bisa inbound, ya, bisa menarik wisatawan untuk datang, untuk berkunjung, untuk stay, ya, bahkan membeli cindera mata di Kabupaten Pekalongan. Itu perannya. Tentunya BPPD tidak bisa berjalan sendiri tanpa
support tanpa sinergi dengan dinas-dinas terkait. Ya, dalam hal ini kita punya dinas pariwisata yang itu yang kemudian selalu berjalan beriringan karena BPPD ini juga ditelurkan, ditetaskan oleh dinas pariwisata. Dan kami juga harus bersinergi dengan badan penanaman modal, ya, investasi daerah, ya, dan juga dinas-dinas lain terkait. Karena tanpa adanya sinergi dari dinas-dinas lain, BPPD tidak bisa berjalan. Jadi sinergi ini sangat dibutuhkan untuk membuat BPPD ini maju dan berkembang. Kemudian untuk kegiatan BPPD ini, Kabupaten Pekalongan khususnya, itu memang periode ini sangat berat, ya, sangat berat karena kan memang sesungguhnya pariwisata itu juga butuh support, ya, support tidak hanya dari dinas-dinas, namun juga butuh support dari pimpinan daerah, dari bupati kami, ya. Kalau memang sudah getol dengan pariwisata yang dianggap bisa membawa kemakmuran bagi masyarakat, harusnya tetap disupport. Nah, ini kita masih terus berharap agar kepala daerah kami untuk tidak melirik sebelah mata, ya, menjadikan pariwisata ini sebagai ujung tombak memakmurkan masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Tentunya dengan penghasilan-penghasilan yang baik, ya, seperti itu. Gitu Mas Batan dari saya sementara. Terima kasih Pak Anto atas jawabannya. Tadi sedikit mereview nih jawaban dari Pak Anto tadi. Berarti BPPD Kabupaten Pekalongan ini masih tergolong baru nih, ada di kabupaten karena masih 5 tahun, ya. Masih 5 tahun. Kebetulan itu menjadi diskusi kami kemarin gitu, ketika melihat apakah ada BPPD di Pekalongan gitu, karena kita mencari-cari di Instagram atau di situs-situs itu belum ada BPPD di situs-situs tadi, website dan lain-lain, juga Instagram tadi. Makanya kami sempat bertanya-tanya kemarin, ada nggak ya BPPD Pekalongan, karena memang ingin kami jadikan sebuah topik diskusi seperti itu, Pak Anto. Tadi jawabannya adalah promosi, ya. Ya. Halo, suara saya terdengar, teman-teman? Ya, kedengaran. Oke. Memiliki tanggung jawab promosi pariwisata yang ada di Pekalongan. Namun tadi memang butuh support, ya, dari banyak pihak terkait promosi tadi, termasuk dari dinas dan juga para pejabat yang berwenang. Nah, sekarang mungkin bentuk kegiatannya apa saja, nggih, Pak Anto, tadi yang dilakukan oleh BPPD? Iya, untuk kegiatannya memang kita belum banyak, karena seperti yang tadi kami sampaikan, belum ada semacam kesatuan pandangan, ya. Tapi ini memang dinamika, ya, dinamika di dalam sebuah organisasi. Kalau kita klop antara organisasi dengan atasan, insya Allah semuanya akan berjalan baik. Nah, ini salah satu dinamika yang terus kami perjuangkan, ya. Kami perjuangkan. Untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, ya belum banyak, namun ada. Jadi kami BPPD, Badan Promosi Pariwisata Daerah, juga terus mencoba untuk berdiskusi dengan dinas pariwisata, ya. Kemudian juga kita menyatu dengan Pok Darwis, ya, dengan stakeholder yang lain untuk bisa membuat satu paket wisata, ya, membuat satu kegiatan yang nantinya akan kita bawa ke tempat-tempat yang lain untuk kita promosikan. Kami juga pernah mengundang teman-teman dari asosiasi yang lain seperti IBTC, ya.
Inbound Tourism Community yang bermarkas di Jawa Tengah. Itu satu asosiasi yang tugasnya adalah memberikan ilmu pengetahuan khususnya kepada itu berkembang, itu pernah kita kerjakan ya, dan alhamdulillah teman-teman Pok Darwis juga sangat siap, sangat hebat ya menerima semua masukan dan melanjutkan. Dan kita lihat sekarang Pok Darwis di Kabupaten Pekalongan saling berlomba untuk mempercantik daerahnya, untuk membuat sistem bagaimana agar wisatawan dapat berkunjung atau menyerap potensi wisata yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi itu salah satu kegiatan yang dilakukan BPPD yang masih berumur 5 tahun ini. Harapan kami mudah-mudahan BPPD ke depan ya terus akan punya kegiatan-kegiatan yang lebih baik lagi. Demikian mungkin Mas Watan. Terima kasih atas jawabannya Pak Anto. Berarti bentuknya sudah disampaikan ya, apa dari promosi tadi lewat kerjasama dengan pihak-pihak lain, organisasi-organisasi lain, ngoten nggih. Juga bentuknya tadi pembuatan paket wisata gitu nggih. Ini sesuai dengan yang kita bahas kali ini, yaitu sinergi BPPD dan Pokdarwis dalam penjualan paket wisata di Kabupaten Pekalongan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Anto. Nah, kemudian kita beralih ke Pak Casmanto, nggih Pak. Nah, mungkin nggih pertanyaannya sama nggih Pak, nggih buat Pak Casmanto, untuk Pak Casmanto tadi sama dengan Pak Anto. Peran Pokdarwis, Bapak, di sini peran Pokdarwis di Kabupaten Pekalongan dalam mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Pekalongan itu seperti apa nggih yang sudah dilakukan, ngoten? Terima kasih Mbak Fatan atas waktunya. Perkenalkan, saya Casmanto. Kebetulan kami mengelola salah satu objek wisata di daerah Betung Kriono, dan kami juga salah satu pencetus adanya paguyuban kelompok sadar wisata di Kabupaten Pekalongan, yang mana kami berisi dari beberapa ketua Pokdaris di masing-masing destinasi wisata se-Kabupaten Pekalongan untuk kita jadikan satu untuk bisa sama-sama mempromosikan potensi wisata di daerah masing-masing. Itu alasan dan tujuan kenapa tadi sampaikan saya ketua Pokdaris Kabupaten Pekalongan. Ya memang walaupun secara legal formal kita tidak perlu itu dulu, karena sekali lagi bahwa di Kabupaten Pekalongan ini adalah masih kategori pariwisata yang rintisan, belum seperti daerah-daerah maju lainnya, Jogja atau daerah-daerah yang sudah tenar. Untuk Pekalongan sendiri adalah salah satu terobosan untuk bersinergi dengan visi misi pemerintah pusat, yaitu untuk memajukan pariwisata di Indonesia. Untuk itu kami bersama-sama dengan rekan-rekan penggiat wisata di daerah, khususnya di tempat kami yaitu Kabupaten Pekalongan, dan terkhusus lagi untuk tempat kami Betung Kriono itu ada beberapa objek wisata yang ada, walaupun masih tadi disampaikan Mas Anto, kemudian beliau adalah senior saya, itu kita berlomba-lomba untuk mempersiapkan diri manakala nanti peran PPD tadi sudah mulai eksis seperti itu. Jadi kita tata dulu lokasinya, fasilitasnya, kemudian nanti Badan Promosi Wisata Daerah itu muncul dengan sendirinya. Walaupun kalau dipromosikan seperti yang daerah-daerah lain, kita khawatirnya pengunjung itu akan merasa tertipu dengan apa yang disajikan oleh Badan Promosi Daerah, yang mana barangkali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu kami selaku pengelola wisata di daerah itu sekali lagi
berupaya untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan sumber daya yang ada untuk mempersiapkan nanti pada saat wisata ini sudah mulai beranjak naik. Karena kebetulan kami mulai aktif di wisata itu tahun 2016, Mas Fatan. Ini masih baru, begitu kami muncul beberapa anak-anak penggiat wisata yang kami sebut kelompok sadar wisata atau Pokdarwis itu diiringi juga dengan antusias pemerintah daerah untuk membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah. Di situ muara daripada ingin mendukung sekali potensi anak-anak muda yang ingin membangkitkan wisata di Kabupaten Pekalongan. Maka tadi disampaikan Mas Anto, memang benar untuk Badan Promosi Wisata di Kabupaten Pekalongan itu belum banyak untuk mempromosikan wisatanya di daerah kita, karena terus terang ada beberapa hal yang tidak mungkin bisa kita bisa kita sikapi sendiri terkait dengan wisata yang ada di Kabupaten Pekalongan. Kalau mungkin terkait dengan destinasi wisata di tempat-tempat kami, mungkin kan di situ ada kategorinya, Mas, terkait dengan wisata apa yang akan menjadi wisata, beberapa faktor, yaitu ada parkiran, ada musola, ada tempat untuk rapat, ada tempat untuk menginap, ada tempat aula untuk dan lain sebagainya, toilet dan sebagainya. Itu salah satu menjadi salah satu menjadi keharusan apabila tempat itu akan dijadikan sebagai daerah wisata. Itu ya kami berusaha untuk melengkapi atau memperbaiki hal-hal yang menjadi sangat penting apabila wisata ini akan menjadi tujuan para pengunjung seperti itu. Akan tetapi perlu kami sampaikan bahwa di Kabupaten Pekalongan ini infrastrukturnya sedikit agak beda dengan daerah yang lain. Mungkin Satan tahu sendiri untuk daerah kami khususnya akses jalan bagus, tetapi hanya bisa dilalui oleh kendaraan-kendaraan yang kapasitasnya. Oke, halo. Ya, maaf. Ya. Internetnya agak loading, Mas. Sehingga untuk mempromosikan wisata di Kabupaten Pekalongan itu akan terkendala dengan akses jalan seperti itu, karena untuk rombongan-rombongan besar itu tidak mampu untuk sampai ke titik lokasi di mana yang menjadi ikon di Kabupaten Pekalongan adalah Petung Kriono, karena di Petung Kriono ini kurang lebih ada 5 destinasi wisata yang sudah berjalan seperti itu. Ada, kalau kita urutkan dari bawah itu ada Black Canyon, ada Welo Asri, ada Velocamp atau Lawe, ada lagi naik lagi, ada Curug Bajing, ada Curug Muncar, dan ada Telaga Kebiar, serta tempat bumi perkemahan Karangsit. Itu banyak sekali, Mas, selain dari pendakian. Makanya dari jumlah penduduk di Petung Kriono yang tidak lebih dari 15.000 orang, ada sekitar 7, walaupun yang eksis ada 5, itu ada 7 destinasi wisata yang biasa di tapi untuk wisatawan-wisatawan yang dengan kapasitas banyak itu memang agak kurang seperti itu, sehingga kami mengupayakan lagi kepada rekan-rekan Pokdarwis khususnya yang lokasinya sudah berjalan itu, ayo bersama-sama kita mempromosikan wisata kita masing-masing dengan menggunakan media sosial yang lebih efektif di kita, murah, dan juga terjangkau seperti itu, sehingga kami berlomba-lomba mempromosikan wisata yang ada di masing-masing tempat itu dengan
mengandalkan media sosial dan juga selebaran seperti itu. Untuk sementara seperti itu Mas Atan. Terkait dengan kolaborasi kami dengan BPBD tadi, alhamdulillah kami juga masuk di dalam kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah seperti itu. Dan juga dengan dinas terkait, yaitu Dinas Dinporapar Kabupaten Pekalongan, itu luar biasa sekali mendukung terkait dengan hal-hal untuk pengembangan wisata di Kabupaten Pekalongan. Dan ini lagi kami juga berkolaborasi karena saya yakin kalau kita hanya tertuju dengan wisata saja, maka permodalan kita agak sedikit kendor, sehingga kami juga ada hubungan kerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Pekalongan. Itu mungkin salah satu upaya dari kami selaku penggiat wisata di Kabupaten Pekalongan untuk bisa memajukan wisata di Kabupaten Pekalongan agar lebih baik lagi. Dan mungkin perlu kami sampaikan kepada adik-adik sekalian bahwa kami baru saja katakanlah mendapatkan sesuatu yang bagi kami pukulan telak, di mana wisata kami adalah rintisan 2016, 15-16 baru saja kita beramai-ramai membuka wisata yang ada, karena potensi di kami itu rata-rata wisata alam, Mas, sehingga banyak sekali yang perlu kita benahi. Tetapi di 2019 kemarin kita ada COVID-19 yang mana seluruh kegiatan atau aktivitas wisata khususnya di tempat kami itu tidak boleh buka. Dan perlu kami sampaikan, karena wisata kami merupakan wisata alam yang kategori karena alam luas, Mas, ya. Kita areanya tidak cuma 1 meter, 2 meter atau 100 meter kayak gitu, enggak, karena alam luas sekali, sehingga hari ini mulai dibuka kembali itu masih taraf renovasi atau kembali membenahi yang kemarin sempat vakum seperti itu. Sehingga mungkin kalau mas-masnya ngulik di media sosial, baik di Black Canyon, Velo Asri itu, di Velocamp Lawe itu agak sedikit belum gempar, karena memang kami lagi mempersiapkan untuk yang akan datang, untuk merubah konsep lagi seperti itu, Mas. Mungkin itu, Mas, penjelasan terkait dengan Pokdaris di Kabupaten Pekalongan. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa sinergitas antara Pokdarwis dengan pemerintah daerah dan juga dengan Badan Promosi Pariwisata itu bagus. Akan tetapi karena kembali lagi Pokdarwis ini adalah organisasi yang tumbuh dengan kesadaran, tumbuh dengan niatan secara pribadi, tidak ada yang menggerakkan, ini benar-benar tergerak dari hati nurani, sehingga untuk berjalan itu agak sedikit kurang kencang seperti itu. Karena kembali lagi permodalan adalah mengandalkan daripada penjualan tiket dan penjualan sewa yang ada di tempat wisata tersebut. Akan tetapi di tahun 2022 ini perlu saya sampaikan ada beberapa tempat wisata yang didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menggiatkan lagi, bukan cuma dukungan secara teori, tetapi ini kembali ke dukungan secara material yang berupa BanQ. Seperti itu, Mas. Mungkin nanti kita sambung lagi, itu sedikit jawaban. Kalau memang kurang berkenan, nanti kita sama-sama diskusi, Mas. Mungkin selanjutnya waktu kami serahkan kepada moderator. Monggo. Ya, terima kasih Pak Casmanto atas jawabannya. Tadi sungguh sangat menjawab keingintahuan kami seperti itu terkait
aktivitas yang dilakukan oleh Pok Darwis, terutama di Kabupaten Pekalongan. Itu tadi sudah disampaikan bahwa berarti saling melengkapi seperti itu ya, dari Pok Darwis di sini mempersiapkan istilahnya resource atau sumber dayanya, kemudian begitu sudah siap untuk dijual, maka dari BPPD di sini bertugas untuk menjual seperti itu, mempromosikan seperti itu. Juga tadi disampaikan terkait kondisi yang ada di Kabupaten Pekalongan, pariwisatanya seperti apa. Terima kasih atas jawabannya Pak Anto dan juga Pak Casmanto. Mungkin kita beralih ke teman-teman yang lain. Ini ada Mbak Maulida Diva sama Mas Nathan. Silakan siapa yang ingin menyampaikan duluan? Mungkin dari saya dulu, Mas Fatan. Selamat malam, sama-sama Pak Anto ya. Ini saya bingung ini memanggilnya gimana ya. Oke, mungkin Pak Casmanto dan juga Pak Anto gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan terkait tadi Bapak kan ada promosi ini dengan menggunakan salah satu metodenya adalah paket wisata begitu. Nah, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak? Aman? Putus-putus. Oh, terputus-putus. Ya. Oke, saya ada dengungannya, Mbak, nggak jelas. Oh ya, halo, apakah sekarang sudah jelas? Ya, sudah jelas. Sudah Oke. jelas. Oke, harus ini sepertinya mikrofonnya harus didekatkan begitu, Pak. Oke. Nah, salah satu tadi kan buat promosinya itu menggunakan paket wisata begitu. Nah, kira-kira bentuk paket wisata ini itu apa sih yang dikembangkan baik dari Pok Darwis maupun dari BPPD tersebut? Mungkin mohon dijawab pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya dulu, Pak. Oh, boleh Pak Casmanto dulu, boleh Pak Anto dulu, boleh. Ya, terkait dengan paket wisata, itu kami ada beberapa paket, khususnya untuk wisata di Petung Kriono atau di Kabupaten Pekalongan yang lain, ada paket 1 hari, one day atau paket menginap, itu sudah kita kemas dengan berbagai fasilitas yang ada untuk meyakinkan mereka yang hadir di sini. Dan perlu saya sampaikan kepada adik-adik sekalian bahwa kami setiap Sabtu Minggu itu selalu ada seperti itu kegiatan-kegiatan yang alhamdulillah untuk kawasan Petung Kriono atau untuk wisatawan lokal khususnya Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan dan juga Kota Pekalongan itu sudah tahu paket-paket yang ada di Petung Kriono. Untuk menginapnya berapa, untuk campingnya berapa, untuk transport dan sebagainya itu mereka sudah tahu, dan itu semua pengelola wisata itu pakai harga atau biaya yang sama, Mbak. Semuanya sama, sehingga tidak ada istilah main harga, nggak ada, ketentuannya sudah siap seperti itu. Nah, untuk yang secara keseluruhan itu memang kemasannya adalah dari biro. Kalau kita hanya menjual paket yang ada di tempat kita seperti itu, termasuk untuk konsumsinya berapa, untuk fasilitas apa yang kita berikan, apa saja, terkait dengan nanti pelayanannya seperti apa, itu memang paket yang kita berikan kepada mereka. Dan untuk harga itu per hari, per orang itu jemput dari kawasan Pekalongan dan sekitarnya itu tergantung jumlah orangnya. Kalau kita mematok, karena kebetulan kami menggunakan armada yang menjadi armada lokal kita, yaitu Doplak. Mungkin Mbaknya nggak tahu ya, L300 Doplak, nggak tahu. Tahu Bapak, untuk L300 saya kebetulan kemarin pernah naik ketika pulang kampung gitu. Nah ya, itu dulu pada saat 2016 itu sempat menjadi kontroversi, yang mana L300 ini karena bak terbuka
itu tidak diperkenankan untuk mengangkut wisatawan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa untuk masyarakat khususnya Petung Kriono sendiri, armada yang mampu untuk daerah tanjakan itu menggunakan L300 yang notabene adalah multifungsi, bisa digunakan untuk sayuran, untuk peternakan, dan juga bisa mengangkut orang. Akan tetapi secara keselamatan menurut Dinas Perhubungan itu tidak memenuhi syarat, sehingga kami selaku pengelola atau penggiat wisata, yang mana tujuan dari kami adalah dengan meningkatkan wisata, harapan dari kami selaku penggiat wisata di Kabupaten Pekalongan, warga sekitar itu akan lebih berdaya, akan lebih menambah pemasukan atau menambah taraf kesejahteraannya. Sehingga kami berargumentasi pada saat itu, alhamdulillah Pak Bupati sangat antusias kepada kami, merespon usulan kami, sehingga disepakati boleh menggunakan armada L300 tetapi dimodifikasi. Ada tempat duduknya dan juga ada atapnya, sehingga kami beri nama bukan lagi bak terbuka, tidak, tetapi kami beri nama Anggun Paris. Anggun Paris itu singkatan dari Angkutan Gunung Pariwisata, seperti itu. Masih tetap menggunakan L300 karena perlu adik-adik ketahui, khususnya untuk daerah Petung Kriono ada 9 desa yang aktif di wisata itu, 4 desa, itu kurang lebih armada L300 itu lebih dari 150 armada. Jadi itulah alasan kami kalau kami disuruh merubah alat transportasi kami dengan menggunakan bak tertutup akan sangat keberatan, sehingga usulan kami diterima dan untuk sampai saat ini berjalan. Dan untuk untuk kembali lagi memberikan kepercayaan kepada masyarakat khususnya yang tadinya untuk kawasan kami itu daerah pertanian dan juga masyarakatnya cenderung ke peternakan dan juga pertanian, merubah mereka untuk menjadi orang yang sadar dengan wisata itu tidak mudah. Sehingga dari pemerintah daerah khususnya Sekda atau pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan itu mempunyai program yang sebelum pandemi itu wajib bagi seluruh ASN di Kabupaten Pekalongan setiap weekend itu wajib hadir atau mengunjungi wisata di Petung Kriono dengan menggunakan angkutan yang sudah dimodifikasi tersebut. Itu, terima kasih, Mbak. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari sisi dari BPPD, mungkin dari Pak Anto, gimana sih Pak paket wisata yang dikembangkan dari BPPD gitu untuk mempromosikan pariwisata Pekalongan? Ya, terima kasih Mbak. Siapa namanya? Diva, Pak. Diva ya. Begini Mbak Diva, sebetulnya BPPD dengan Podarwis itu tidak rival ya. BPPD dan Podarwis itu adalah satu sinergi sebetulnya yang menjadi akar dari keberhasilan itu di Podarwisnya gitu ya. Di Podarwisnya. Saya melihat rekan saya Mas Tasmanto ini sangat luar biasa sehingga akan cerita banyak tentang pariwisata di Kabupaten Pekalongan. Beliau adalah sumbernya untuk menjadikan pariwisata maju atau tidak begitu, karena di akar rumputnya. Sedangkan kami BPPD hanya sebagai tempat untuk melampiaskan kesuksesannya Mas Casmanto dan kawan-kawan ya untuk ikut menjualkan. Kemudian kalau kita bicara promosi, sebetulnya tanpa BPPD pun bisa gitu. Apalagi sekarang zamannya medsos ya, media sosial. Jadi sudah dengan handphone, sudah dengan media sosial yang lain, sudah bisa menjual
daerahnya untuk diketahui banyak orang. Jadi tugas BPPD ini menjadi berkurang ya. Kalau dulu mungkin belum ada medsos, jadi harus lewat BPPD untuk dijualkan. Namun tugas BPPD juga akan lebih bermakna sekali karena kita bisa menyatukan, Mbak. Kita bisa menyatukan dari apa namanya teman-teman pariwisata, ya industri pariwisata yang lain, kita menyatukan dari Pokdarwis misalkan mempunyai paket, kemudian dari sisi penjual oleh-oleh ya Cindramata, kemudian dari industri pariwisata yang lain seperti travel bureau. Jadi kita merangkum semua untuk membuat satu paket yang bisa kita tawarkan kepada wisatawan gitu. Mungkin kalau dari Pokdarwis hanya menjual tempatnya, keindahan alamnya, penginapannya, mungkin nanti dari BPPD bisa mensinergikan dengan apa namanya industri pariwisata yang lain. Kemudian BPPD ini juga ikut menawarkan kepada teman-teman industri pariwisata. Kebetulan kita juga punya asosiasi yang di luar Kabupaten Pekalongan seperti ASITA, ya, kemudian ASPI, ya, Asosiasi Travel Agent, kemudian Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia, PHRI, kemudian asosiasi lain, kemudian kita kenal mereka gitu. Nah, dari situ kita bisa menawarkan kepada mereka. Kita punya satu link ya, di mana kita bisa menjual paket-paket wisata Kabupaten Pekalongan lewat link-link mereka. Saya kira itu Diva. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Berarti mungkin dari Pokdarwis ini menyiapkan sumber dayanya, begitu ya, Bapak. Nah, nanti sedangkan dari BPPD ini akan dikemas gitu dan akan disalurkan kepada pihak-pihak yang terkait. Mungkin itu yang bisa saya rangkum tadi ya. Mungkin saya kembalikan ke Mas Fatan selaku moderator. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya, terima kasih Mbak Diva. Tadi yang sudah disampaikan juga. Terima kasih Pak Anto dan Pak Jasmanto. Mungkin beralih ke teman kita yang lain. Mungkin Mas Nathan ada yang ingin disampaikan ya, ke Pak Jasmanto sama Pak Anto. Terima kasih Mas Fatan. Nah, jadi di sini saya mau nanya nih Pak, untuk Pak Kasmanto dan Pak Anto, apa aja sih kegiatan wisata unggulan yang ada di Kabupaten Pekalongan itu sendiri? Dan kemudian apakah akan ada kerjasama yang mungkin terjadi di depannya antara BPPD dan Pokdarwis dalam waktu dekat ini? Nah, itu dari saya. Ya, terima kasih Mas. Kami jawab terkait dengan potensi atau wisata unggulan di kami. Kami ada beberapa bagi kami wisata unggulan yang mana kami menyediakan glamour camping yang itu notabene adalah kolaborasi antara modern dan juga alam. Yang kedua kali kami juga punya wisata andalan juga yang berupa curug yang luar biasa bagi kami, nanti bisa dilihat-lihat di media sosial kami, yaitu bisa di Curug Bajing, bisa di Curug Muncar, itu bisa kita info di situ. Dan yang ketiga kita juga punya rafting atau tubing, river tubing di sepanjang Sungai Welo seperti itu. Itu juga andalan di Kabupaten Pekalongan, dan juga ada Watu Ireng. Ada, itu andalan juga, dan ada danau sekarang yang lagi booming sekali, itu ada yang namanya Tlogosi Gebyar. Ini ada di puncak gunung, tetapi ada danaunya, ada telaganya yang bisa untuk main-main air dengan menggunakan kapal karet seperti itu, Mas. Itu salah satu andalan yang ada di Kabupaten Pekalongan, selain dengan pendakian atau wisata pendakian yang ada
3 wisata pendakian di Kabupaten Pekalongan itu ada Puncak Tugu, Puncak Rogo Jembangan, dan juga Puncak Hanuman. Ya ini juga ada yang rintis baru, Bukit Kasih kayak gitu. Itu juga masih booming. Itu salah satu andalan yang ada di kita. Dan untuk apa namanya kerjasama dengan pihak-pihak lain, termasuk dengan Badan Promosi Daerah, karena kebetulan kami juga bagian tak terpisahkan. Itu kalau secara resmi memang kerjasama yang seperti apa, yang jelas dari pihak-pihak terkait itu kami menyajikan paket lokal kita, yang mana tadi disampaikan rekan saya Mas Anto, ini loh apa namanya potensi yang ada di tempat saya, ini loh yang ada di Welo Asri, ini yang ada di Curug Lawe, ini yang ada di Curug Bajing, ada di Tragasi Kebyar, ini potensi kita seperti ini. Kita menyajikan paket-paket seperti ini di tempat kami. Nah, nantinya dari BPBD sendiri itu mengumpulkan atensi dan menjual paket lagi itu dengan cara mereka seperti itu. Dan perlu saya sampaikan, tidak cuma BPBD yang bekerja keras terkait promosi, perlu saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, karena kembali lagi sukses dan tidaknya wisata itu, manakala wisata itu ramai dengan pengunjung. Sehingga kami juga aktif di dalam organisasi atau paguyuban, baik paguyuban Pogdarwis Jawa Tengah ataupun Pogdarwis nasional. Seperti itu salah satu kami mempromosikannya wisata yang ada di Kabupaten Pekalongan. Dan perlu adik-adik ketahui bahwa di Kabupaten Pekalongan salah satu hutannya adalah menjadi ikon juga yang katanya paru-parunya dunia. Di situ primata seperti owa Jawa itu masih sangat banyak, sehingga Petung Krion sekarang adalah bukan cuma untuk wisata tetapi menjadi tempat untuk penelitian, khususnya di Kabupaten Pekalongan. Ada tempat untuk penelitian primata atau burung seperti itu, dan kemarin juga ada penelitian kupu-kupu. Dan saya juga punya strategi khusus lagi terkait untuk menjemput apa namanya wisatawan yang akan hadir di tempat-tempat kami, yang mana strategi kami yaitu ada beberapa hal terkait dengan penjualan semakin lama di sini akan semakin murah seperti itu, Mas. Dan sekali lagi kerjasama dengan pihak lain yang tadi Masnya sampaikan, yaitu waktu dekat dengan BPBD, mungkin nanti akan ada apa namanya sedikit rapat atau musyawarah dengan dinas terkait, karena kebetulan yang membentuk BPBD walaupun SK adalah Bupati Pekalongan, tetapi adalah hasil daripada usulan Dinas Pariwisata di Kabupaten Pekalongan. Sedangkan Pogdarwis sendiri adalah organisasi mandiri yang sekarang sudah mulai diperhatikan oleh dinas terkait. Sehingga mungkin dengan kesiapan Pogdarwis tersebut, maka akan ada apa namanya rapat untuk kembali lagi kita bahasannya nyetorke, Mas, menyetorkan checklist atau paket yang ada di masing-masing Pogdarwis, dan mungkin itu nantinya yang akan menjadi bahan untuk rekan-rekan Badan Promosi Pariwisata Daerah untuk menjual lebih jauh lagi terkait dengan apa yang mereka terima dari kami. Dan tugas-tugas kami yang ada di bawah seperti tadi disampaikan rekan saya itu, akar daripada kemajuan
wisata adalah di kami, sehingga kami selalu berbenah untuk menyajikan wisata di Kabupaten Pekalongan biar setara dengan wisata yang ada di daerah lain. Mungkin itu sedikit penjelasan terkait dengan rencana atau program yang akan Bogdarwis atau dengan BPBD kerjasamakan. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Baik, saya menjawab apa yang ditanyakan Mas Nathan bahwa kegiatan wisata unggulan di Kabupaten Pekalongan seperti yang sudah disampaikan Pak Casmanto itu betul ya. Jadi Darwis Kabupaten Pekalongan ini berlomba-lomba untuk tempatnya ini menjadi terkenal ya, menjadi salah satu yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Mereka berlomba-lomba ya, sekuat tenaga membuat desanya lebih indah. Namun kegiatan wisata unggulan yang terus berjalan di Kabupaten Pekalongan seperti halnya ada apa namanya Gunungan Megono ya, itu yang dilakukan di Linggo Asri ya. Kemudian ada juga festival Durian Lolong, itu juga kegiatan yang tiap tahun dilakukan ya, itu sudah kelasnya kabupaten, jadi supportnya dari dinas pariwisata itu tiap tahun dilakukan. Namun kalau untuk unggulan-unggulan di tiap-tiap Kodarwis ini juga masih terus mulai banyak dilakukan ya. Mereka teman-teman Kodarwis punya satu musim, satu event di mana setiap tahun mereka juga melakukan. Nah ini kami dari BPPD merasa bangga ya, walaupun mungkin Mas Dasmanto juga ada di dalam BPPD ya, bangga kami mereka merasakan ini harus berjalan setiap tahun, sehingga mungkin siapa tahu ini menjadi momen yang bisa didatangi banyak orang. Seperti di Petung Kriono yang Mas Dasmanto sampaikan, itu wisatawannya sudah luar biasa pada saat-saat kegiatan wisata unggulan yang dilakukan di sana. Bahkan jalan sampai macet ya. Apalagi Petung Kriono itu di bawah Dieng. Jadi punya akses menuju ke Dieng. Luar biasa sekali. Bahwa adik-adik mungkin bisa ajak semua temannya sekampus UGM datang ke Petung Kriono. Ya. Ini kami promosikan juga untuk ke sana, untuk masalah kegiatan nanti kita support ya Pak Casmanto ya, bareng-bareng kita BPPD juga akan support ya, datang ke Petung Kriono melihat langsung. Jadi tidak hanya mendengarkan ceritanya Pak Casmanto dan saya, namun silahkan ya teman-teman UGM datang ke Petung Kriono biar melihat langsung bagaimana keindahan alam di sana yang tidak ada di tempat lain. Jadi kemudian kami sampaikan lagi, Darwis di Petung Kriono itu ada beberapa yang kemudian mereka punya destinasi yang sama, yaitu keindahan alam. Ada curug, ada rafting, ada dan sebagainya. Nah ini deh, adik-adik sekalian, mereka ini mulai berkompetisi ya, berkompetisi dengan aset yang sama, dengan aset destinasi yang sama. Nah ini menjadi tantangan bagi teman-teman Darwis. Sama-sama punya sungai, sama-sama punya pemandangan, sama-sama punya glamping ya, sama-sama punya alam, ya berlomba-lomba. Jadi ini menurut kami BPPD ini jadi sesuatu yang antusias ya untuk kemudian menjadi sorotan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kerjasama Darwis dengan BPPD. Nah, seperti yang saya sampaikan, sebetulnya Darwis itu juga ada di dalam BPPD. Jadi Darwis itu bagian dari BPPD. Kerjasama seperti apa? Ya secara
kelembagaan, secara apa namanya, profesi, secara keilmuan, ya kita jadi satu, Mas Nathan, ya. Itu memang kita harus kerjasama, tidak ada kata tidak ada, istilah tidak ada kerjasama, harus kerjasama, ya. Karena itu bagian rangkaian untuk mensukseskan sebuah pariwisataan yang lebih maju dan berkembang. Jadi seperti itu. Nah, tentunya dengan sinergi kerjasama BPPD dan Pok Darwis dalam penjualan pariwisata di Kabupaten Pekalongan, ini diharapkan sungguh sangat harmonis gitu. Jadi bisa juga nanti diharapkan saling mengeratkan diri. Ya. Apalagi Mas Jasmanto ini, beliau ini salah satu tokoh, ya, tokoh di dalam perkembangan Pok Darwis yang ada di Kabupaten Pekalongan. Jadi beliau ini tahu persis ya bagaimana perkembangan BPPD dan Pok Darwis di Kabupaten Pekalongan. Kalau pengen cerita, ya datang aja ke Petung Riono, ke rumahnya beliau. Nanti akan disuguhi banyak sekali yang pemandangan yang mungkin adik-adik tidak mau pulang dengan ceritanya. Saya kira itu Mas Nathan. Jadi kerjasama Pok Darwis dan BPPD, ya kerjasama seperti apa ya? Maksud saya ya kita terus erat, harus terus bergandengan tangan, tidak mungkin terpisahkan karena kita adalah satu bagian rangkaian di mana untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Pekalongan dengan tugas masing-masing. Ya. Kalau Pok Darwis tugasnya di bawah, ya ini bukan berarti di bawah enggak ya, tapi di akar rumput. Ya, Pok Darwis ini memajukan destinasi wisata di daerah masing-masing, sedangkan BPD menjual. Selain juga di dalam sosial media, ya Pok Darwis juga bisa langsung menjual dengan lewat sosmed. Jadi tidak ada masalah seperti itu. Intinya kita berharap agar Kabupaten Pekalongan ini mempunyai pariwisata yang menjadi andalan dan bisa dikunjungi oleh semuanya. Saya kira itu, Mas Nathan. Oke, baik. Terima kasih Pak Kasmanto dan Pak Anto. Ya, saya kembalikan kembali ke Mas Fatan. Ya. Baik, terima kasih Mas Nathan, terima kasih juga Pak Jasmanto dan juga Pak Anto. Seperti yang disampaikan sebelumnya ya Bapak-Bapak, jadi kita memiliki keterbatasan waktu karena sebagai informasi ini menjadi tugas ujian akhir semester kami, ini nanti rencananya akan diupload seperti itu. Jadi insya Allah semoga bisa ditonton oleh banyak orang seperti itu. Jadi diskusi kita kali ini bisa ikut dilihat seperti itu oleh lebih banyak orang seperti itu. Jadi menanggapi yang disampaikan oleh Pak Jasmanto kemudian Pak Anto, memang betul ya, sinergi itu memang diperlukan seperti itu. Dan kemudian melihat potensi yang ada di Kabupaten Pekalongan ini, memang betul tadi yang disampaikan oleh Pak Jasmanto, memang rintisan ya, mungkin dibandingkan dengan yang ada di wilayah-wilayah lain yang memang sudah punya branding tersendiri, mungkin seperti Jogja atau Tawangmangu seperti itu yang mirip-mirip dengan Kabupaten Pekalongan. Memang Kabupaten Pekalongan memang harus lebih mempersiapkan diri dulu ya, supaya bisa bersaing dengan secara bisnis mungkin ya, dengan wilayah-wilayah yang tadi kami sampaikan seperti itu. Kemudian juga menanggapi tadi dari Pak Anto, memang betul kalau kita hanya diskusi seperti ini kan terbatas dengan ruang, terbatas dengan jarak, terbatas dengan waktu ya. Memang tadi juga disampaikan ini teman-teman dari UGM ya, Mbak Diva sama Mas Nathan ini sudah diundang gitu ke Kabupaten Pekalongan. Jadi nanti kita sama teman-teman lain mungkin bisa diajak untuk bisa keliling-keliling Kabupaten Pekalongan, terutama di Petung Riono ini. Tentunya tadi disupport sama BPPD gitu ya, Pak Anto ya. Oke, baik. Mungkin menjadi pertanyaan penutup Bapak-Bapak.
tadi juga sudah disampaikan ya, bagaimana peran dan tanggung jawab masing-masing organisasi, baik Pokdarwis di Kabupaten Pekalongan maupun BPPD di Kabupaten Pekalongan ini memiliki tupoksinya atau tanggung jawabnya masing-masing. Bapak Casmanto tadi menjelaskan bahwa Pokdarwis ini mempersiapkan sumber dayanya, mempersiapkan lokasinya, seperti itu, mempersiapkan wilayahnya, potensinya, dan lain-lain, supaya untuk siap bisa dinikmati seperti itu oleh wisatawan dan siap juga untuk dijual gitu oleh BPPD. Dan BPPD tadi juga punya tupoksinya sendiri, yaitu memperkenalkan, menyebarkan, meningkatkan kesadaran masyarakat luas tentang pariwisata di Kabupaten Pekalongan, seperti itu. Nah, kemudian untuk penutup, Bapak-Bapak sekalian, tadi juga sudah dijelaskan ya, sinergi itu sudah ada di dalam BPPD dan juga Pokdarwis. Namun tadi mungkin masih masih menjadi catatan adalah sorotan atau perhatian mungkin ya, dari dinas-dinas terkait gitu, yang nantinya support, harus memberikan supportnya gitu, memberikan halo, suara saya masuk? Suara saya Aman bisa Mas didengar? Sultan. Ya, aman. Di sini macet soalnya. Jadi mungkin pihak-pihak lain ya yang harus memang sama-sama dengan BPPD, dengan Pokdarwis, dan juga organisasi-organisasi kelembagaan pariwisata di Pekalongan memang harus untuk lebih apa ya istilahnya, mematangkan langkahnya lagi seperti itu untuk memperkenalkan pariwisata di Pekalongan yang lebih ya dikenal seperti itu. Nah, ini mungkin jadi tanggung jawab kami juga, Bapak-bapak ya, karena ini masih muda-muda gitu ya, mungkin ya tadi yang disampaikan, apalagi saya mungkin dari Kabupaten Pekalongan, itu juga jadi perhatian saya juga seperti itu. Dan harapannya, nah ini ya yang ingin saya tanyakan, harapan yang mungkin dimiliki oleh Pak Casmanto maupun Pak Anto, harapan ke depan terkait mungkin sinergi dari kelembagaan atau harapan terhadap pariwisata di Kabupaten Pekalongan secara menyeluruh seperti itu. Mungkin dari Pak Casmanto terlebih dahulu, silakan. Oke, terima kasih Nathan. Terkait dengan harapan kami selaku mewakili dari Forum Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Pekalongan, harapan kami dengan berakhirnya pandemi ini, maka harapan kami pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Pekalongan itu meningkat. Sehingga dengan meningkatnya taraf ekonomi tersebut, maka wisata menjadi suatu kebutuhan. Dan apabila wisata itu sudah menjadi kebutuhan, maka wisata akan berangsur-angsur menjadi berkembang. Itu salah satu harapan kami untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya untuk menjadi lebih baik lagi, sehingga menjadikan wisata ini menjadi wisata kebutuhan. Dan harapan kedua terkait dengan harapan tadi yang disampaikan Mas Nathan untuk dinas terkait, alhamdulillah sampai saat ini memang hubungan atau perhatian khususnya kepada Pokdarwis ini bagi kami itu sudah bagus, Mas. Akan tetapi memang dari proses pandemi sampai dengan sekarang ini tidak mudah. Untuk itu kita bersama-sama mengharapkan badai ini segera berlalu, sehingga kita kembali fresh lagi, kembali segar lagi, dan dukungan baik secara moral maupun material. Kalau moral jelas kami sering dibimbing, dan material yang tadi sampaikan di awal Mas ya, harapan dari kami sarana dan prasarana yang tidak bisa kami
perbaiki sendiri, yaitu akses jalan itu agar bisa dilalui oleh paling tidak ya bis yang medium seperti itu, yang kapasitasnya lebih dari 30 orang. Itu harapan dari kami, sehingga tidak banyak transit. Semakin banyak transit, semakin banyak ganti kendaraan, maka kos akan semakin tambah. Dan apabila kos semakin tambah, maka akan dibanding-bandingkan antara wisata yang sudah maju dengan wisata yang baru rintisan. Dengan hal tersebut, maka akan menghambat pertumbuhan wisata di tempat kami yang notabene masih wisata rintisan seperti itu. Karena secara kos akan tambah mahal dibandingkan dengan wisata yang sudah maju. Itu akan menjadi pertimbangan. Dan sekali lagi harapan dari kami, walaupun di tempat kami adalah salah satu menjadi objek konservasi dan juga objek penelitian, itu juga berharap mereka petung menjadi seperti ini. Dalam arti tetap asri, tetap klasik, tetap situasinya itu seperti ini, masih alami, jalan masih 3 meter, tidak lebar, masih khas, masih kalau orang bilang itu masih apa ya Mas? Otentik apa ya Pak? Natural. Ya, otentik atau natural? Iya, natural. Akan tetapi untuk menjadi lebih baik itu tidak mengorbankan visi misi yang besar. Oke, dengan adanya seperti itu mungkin secara klasik, oke, tujuan khusus. Tetapi kembali lagi bahwa dengan akses yang baik, saya yakin pertumbuhan ekonomi akan semakin baik. Karena apa? Yang tadinya kita hanya bisa menampung 20 sampai 15 sampai 20 orang, ini bisa 60 sampai sekian orang. Jadi nantinya akan sangat merubah mindset tersebut. Untuk itu harapan dari kami selaku mewakili rekan-rekan Pokdalis di Kabupaten Pekalongan, khususnya di Kecamatan Putung yang perlu sekali untuk kami, yaitu penerangan jalan dan juga pelebaran jalan sampai ke kecamatan dan ke tempat-tempat wisata. Itu yang menjadi harapan kami. Dan perlu saya sampaikan lagi, mungkin ini agak sedikit Ketua Pokdarwis Kabupaten, tapi kok promosinya Petung Kriono. Enggak, kita ingin salah satu menjadi ikon. Kalau kita bicaranya tentang kecamatan Kesesi, ada danau, Wonokerto ada pantai, Kandang Serang ada Watu Ireng, Sikujang, Kajen ada Kalipaingan, ada Linggo Asri, akan sangat sukar untuk menjadi ikon, karena ikon itu hanya satu sebenarnya, sesuatu yang mengena untuk bisa menjadikan sumber pemikiran. Dan kenapa kami lebih tertuju kepada daerah kami, karena tadi disampaikan oleh rekan kami Mas Anto, tidak dipungkiri jarak kami dengan Dieng itu tidak lebih dari 40 km. Dekat sekali, karena kami masih di dataran tinggi Dieng, Mas. Dengan adanya Dieng yang sudah bagi kami sudah nasional, akan lebih mudah untuk mempromosikan wisata di kami. Akan tetapi kami kalah dengan Kabupaten Batang. Bukan kami istilahnya membanding-bandingkan kabupaten yang satu dengan yang lain, tidak. Tetapi secara nyata perlu mas-mas bisa dicek, untuk akses dari Batang sampai ke Dieng sendiri ada 3 akses sampai ke sana.
ada yang dari Bawang, ada yang dari Bandar, dan yang sekarang keren lagi yang namanya tol langit, itu yang masih booming sekali. Itu terobosan daripada Kabupaten Batang. Sedangkan di Kabupaten Pekalongan sendiri yang lebih dielu-elukan lagi terkait dengan akses ke Dieng itu malah lewatnya jalur Paninggaran, Kajen Paninggaran. Itu yang jaraknya dari ibu kota kabupaten sampai ke Dieng itu kurang lebih hampir 120 kilo. Dibandingkan dari Kabupaten Pekalongan lewat Petung Kriono sampai ke Dieng, kalau hitung-hitungan kami, Kajen sampai ke Petung Kriono itu sekitar 50 kilo, nggak nyampe 50 kilo, antara kisaran 45 sampai 50 kilo dan 30 kilo dari Petung Kriono ke Dieng, sangat dekat. Jaraknya cuma 50% dari yang lewat Kalipaingan atau Paninggaran. Itu kenapa yang lebih dipromosikan itu yang lewatnya jalur itu. Memang perlu diakui secara fisik finansial terkait dengan akses jalan, karena jalan dari Kajen sampai ke Dieng lewat Paninggaran itu sudah menjadi jalur provinsi, Mas. Beda dengan yang dari Kajen ke Petung Kriono itu masih jalur kabupaten. Sehingga dari Pemda sendiri kalau ingin promosi ya cari yang sudah pantas lah jalannya seperti itu. Mungkin harapan dari kami itu, Mas, akses sarana prasarana yang tidak mungkin bisa kami jangkau terkait dengan tadi yang saya sampaikan ada 2 poin, yaitu jalan, yang kedua adalah sarpras, sarana prasarana yang tidak mungkin bisa kita bangun, yaitu perlu juga yang namanya terminal atau pasar, tempat yang notabene adalah tidak bisa dibangun oleh Bogdarwis. Itu kelemahan di kami. Setiap kali ada pengunjung yang menginap di situ itu kita tidak ada pusatnya, Mas. Banyak wisatanya tetapi nggak ada pusat di mana orang-orang itu berkumpul. Seperti kalau di mana itu namanya, Jogja, mungkin kalau kita lihatnya pantai sampai akhir zaman pantai ya seperti itu ya, Mas. Nggak ada yang berubah, Mas. Akan tetapi manakala kita sampai ke Malioboro, di situ kita disajikan banyak sekali para penjual pernak-pernik dan sebagainya. Itu yang mengakibatkan orang-orang akan betah berlama-lama tinggal di Jogja. Seperti itulah harapan dari kami, khususnya di Kabupaten Pekalongan, terkhusus di kecamatan kami Petung Kriono itu ada terminal atau pasar yang di situ terfokus untuk memang bergerak di penyajian wisata seperti itu. Dan yang kedua yaitu masalah akses, pelebaran jalan dan juga penerangan jalan. Mungkin itu, Mas, harapan-harapan dari kami yang bagi kami yang menghambat untuk berkembangnya wisata di kecamatan kami ya 2 faktor tersebut. Itu yang menjadi keluhan pengunjung kepada kami terkait dengan setelah kami bawa wisatawan ke tempat kami itu, kami berikan sedikit kesan, dan kesan itu salah satu kesan yang mereka tuliskan adalah jalannya masih seperti ini, gelap, tidak ada pasar dan sebagainya, sehingga bagi kami itu bukan ranah kami, karena ranah kami hanya untuk mempersiapkan diri terkait dengan fasilitas yang ada di wisata kami. Terima kasih, Mas. Mungkin itu harapan juga jawaban kami, dan karena ini adalah pertanyaan terakhir dari Masnya dan Mbaknya, sekali lagi mungkin di dalam kami menjawab tidak selihai atau semudah dipahami seperti Mas Anto, karena kebetulan kami juga agak sedikit
apa yang akan saya jawab seperti itu. Nah, apa adanya, Mbak. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan sekalian, ada tutur kata yang menyinggung, tidak pas antara pertanyaan dan jawaban, mohon dimaklumi. Dan apabila nanti video ini akan diupload, bisa disetting ya, Mbak, yang bagus-bagus saja. Kalau ada yang sekiranya nanti ada kata-kata yang menyinggung beberapa pihak, agar bisa dikondisikan, agar nantinya tidak terjadi multitafsir yang mana kita menyampaikan keluh kesah secara apa yang ada di situ nanti dianggap kita memojokkan salah satu pihak. Dan harapan kami seperti tadi disampaikan, sinergitas hubungan baik dari kami Pokdarwis, BPPD dan juga instansi terkait khususnya Denporapar dan juga dinas-dinas terkait itu tidak ada masalah. Karena saya yakin setiap kegiatan itu tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan dari pihak-pihak lain. Itu mungkin Mbak harapan dari kami terkait dengan kegiatan pada malam hari ini, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya ngobrol dengan kami anak gunung, dan suatu kebanggaan atau penghargaan bagi kami bisa berbincang di sini dan bisa disambung lain waktu via telepon bisa. Tadi sampaikan Mas Anto datang ke rumah saya, insya Allah Mbak, bisalah kapan saja terbuka pintu rumah saya untuk rekan-rekan yang ingin bersama-sama mengembangkan wisata di Kabupaten Pekalongan. Sekali lagi secara pribadi saya mohon maaf, terima kasih waktu sepenuhnya saya berikan kepada Mas Anto untuk memberikan kesan-kesan dan juga harapan terkait dengan perkembangan BPBD di Kabupaten Pekalongan. Dari kami sekian, walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Asmanto. Ini udah dijawab semua, diborong semua nih yang Mas jawab. Ya, saya hanya singkat saja karena tadi sudah semua dipaparkan harapannya dan keinginannya. Saya hanya ada dua. Yang pertama, harapan BPPD itu terutama tentang kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Kami harapkan pemerintah daerah Pekalongan untuk tetap fokus atau serius ya mensupport di dalam kegiatan kepariwisataan yang isinya di antara tadi yang sampaikan Mas Asmanto, masalah jalan, masalah akses, masalah support dari pemerintah untuk dari sebagainya. Itu kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah itu yang kami harapkan keseriusan ya gitu. Jadi tidak separuh-separuh kalau memang ingin mendukung kegiatan pariwisataan di Kabupaten Pekalongan. Yang kedua, harapan saya adik-adik UGM tidak hanya Zoom meeting ini saja. Mungkin next time ya, silakan datang ke Kabupaten Pekalongan, kita ngopi bareng di pinggir apa namanya sungai atau di atas di Petung ya, ikut bersama-sama membantu ya, membantu kita yang ada di Kabupaten Pekalongan dalam memajukan kepariwisataan ya. Mungkin teman-teman dari UGM yang punya ahli dalam hal ya di bidang-bidang lain kita belum punya, sudilah kiranya ya datang ke Kabupaten Pekalongan. Insya Allah kita sangat welcome dan terima kasih. Dan itu saja sih yang kami harapkan ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan adik-adik diberikan kesuksesan. Terima kasih Mas Sultan, Mbak Diva, dan Mas Nathan atas waktunya yang diberikan kepada kami berdua. Dengan harapan mudah-mudahan Kabupaten Pekalongan ikut dipikirkan ya untuk adik-adik mahasiswa dan bisa datang ke sini untuk membantu proses keberhasilan pariwisata di Kabupaten Pekalongan. Itu saja, terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ya.
intinya kami sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Mas Jasmanto, sukses selalu, Peteng Riono, dan adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.